Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana menerapkan eh, metode komputasi numerik. Dalam hal ini saya akan menggunakan metode secant untuk mendapatkan volume dari suatu gas. Studi kasusnya adalah di sini ada Mas Latif, dia sedang mendesain sebuah tangki penampung dari gas N-butan yang akan ditampung pada suhu 450 Kelvin. Eh, Mas Latif ini memerlukan data spesifikasi volume agar bisa mendapatkan perkiraan kira-kira berapa volume tangki yang diperlukan untuk menampung N-butan tersebut. Nah, kita diminta untuk membantu Mas Latif menghitung volume spesifik N-butan uap pada suhu 450 Kelvin dengan menggunakan persamaan Benedict-Webb-Rubin BWR sebagai berikut. Persamaannya cukup panjang. Kemudian ini persamaannya. Kemudian data-datanya sudah diberikan semuanya. Dengan P ini adalah tekanan, satunya TM, V itu adalah volume, liter per mol, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Oke, kita menggunakan bantuan Excel. Jadi kita akan menggunakan metode secant di sini untuk menyelesaikan persamaannya tersebut. Ini saya sudah menyiapkan persamaannya. Persamaan BWR yaitu P sama dengan RT per V dan seterusnya. Kemudian P ini kita pindah ke ruas sebelah kanan sehingga dia menjadi 0 sama dengan RT per V dan seterusnya dikurangi P. Seperti itu. Data-datanya sudah saya siapkan di sini. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menebak nilai V untuk tebakan awal. Kita siapkan V1, kemudian V2. Jadi tebakan pertama berapa, tebakan kedua berapa, kemudian F1 dan F2. F ini apa? F ini adalah persamaan dari BWR yang sudah kita jadikan 0. Jadi persamaan ini ya, persamaan yang saya kasih tanda saya akan kasih tanda warna untuk ya. Jadi persamaan BWR-nya ini yang P sama dengan RT per V. Kemudian yang F ini adalah persamaan modifikasi dari BWR di mana P-nya kita pindah menjadi sama dengan 0. Jadi F itu adalah mengubah persamaan BWR menjadi sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan RT per V ditambah dan seterusnya minus P ya. P-nya dipindah menjadi sama dengan 0 dan itulah persamaan dari F. Nah, kemudian kita perlu membuat data toleransi ya. Toleransi yang ingin kita tetapkan ya. Di sini diasumsikan ini tergantung kepada kebutuhan. Saya menerapkan toleransinya adalah 0,01. Jadi kalau misalkan hasil perhitungannya itu lebih kecil dari 0,01, maka kita anggap itu adalah V yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, saya tebak nilai V pertama itu adalah 1, kemudian nilai V yang kedua adalah 0,6. Oke, jadi V saya anggap
volumenya dari embuttan itu 1 liter. Kemudian yang kedua saya anggap 0,6. Kemudian kita hitung nilai F1-nya. Nilai F1 ini adalah dihitung menggunakan persamaan yang berbingkai warna merah ya, dari persamaan BWR sendiri. Itu sama dengan R, R-nya sudah ada ya di sini. Terus adalah R, R, kemudian dikali T. Oh ya, di sini belum saya tuliskan T-nya. Di ini F4, F4, kemudian dikali dengan T. T-nya di sini, anggaplah seperti itu. T ya, T-nya 450 Kelvin. Kemudian P-nya tadi di soal adalah 1 ATM ya, kita anggap 1 ATM. Oh, di soalnya tidak disebutkan untuk P-nya, maka kita anggap dia sebesar 2 ATM. P-nya 2 ATM saja ya. Oke, kita hitung ya, ini F1-nya, F1 sama dengan R dikali T, kemudian dibagi dengan V. Nah, di sini karena dia F1, maka V-nya adalah V1. Ini. Kemudian ditambah dengan luas berikutnya ya, suku berikutnya, yaitu B0, B0 ditambah dengan, dikali dengan R, kemudian dikali dengan T, kemudian dikurangi dengan A0, rumusnya cukup panjang, jadi harus sabar, dikurangi dengan C0 dibagi T kuadrat. Ya, C0 dibagi dengan T kuadrat. Kemudian satu ruas ini dibagi dengan V2. Oke. Saya tambah kurung lagi dengan V kuadrat ya. Berarti V-nya V1 dikuadratkan. Oke. Kurung, kemudian ditambah suku ketiga ya, B, B dikali dengan R, kemudian dikali dengan T, kemudian dikurangi dengan A,
kemudian dibagi dengan V3. V pangkat 3, sorry. Maaf, bukan V3 ya. V pangkat 3. V-nya sendiri adalah V1, nilainya di sini kita pangkatkan 3. Kemudian ditambah dengan suku ketiga di sini, yaitu A dikali dengan alfa dibagi dengan V pangkat 6. V-nya tetap V1 karena masih di F1. Terus ditambah dengan ini suku yang berikutnya, suku berapa nih? Kelima ya, suku kelima, yaitu C dibagi dengan eh, V pangkat 3, kemudian dibagi lagi ya dengan T kuadrat. Jadi C-nya dibagi dengan V pangkat 3 dan dibagi dengan T kuadrat. Kemudian dikali dengan 1 ditambah gamma dibagi dengan V kuadrat. Dieksponensialkan pangkat eksponen ya, pangkat eksponen dari minus gamma dibagi dengan V kuadrat. Oke. Baru dikurangi dengan P. Ini suku yang terakhir ya. Dikurangi dengan P-nya adalah 2. Kita enter, hasilnya adalah 22,74228. Nah, F2 ini rumusnya sama, cuman diganti yang tadinya adalah V1 kita ganti menjadi V2 ya. Maka ini tadi kita ganti menjadi V2. Ini nggak ada dolar-dolarnya, bisa kita ganti menjadi V2. Dia ada di sel yang kolom J. Ini jadi kita bisa ganti ke J. I11 kita jadikan ke J11. Hasilnya 36,68999. Kemudian kita akan menghitung V3. V3 ini adalah
Karena kan seharusnya V1 dan V2 itu kalau tebakan seharusnya F1 dan F2 itu kalau tebakan V1 dan V2 kita benar, maka F1 dan F2 harusnya adalah 0. Ya. Karena apa? Karena kan rumus dari F1 itu kan sama dengan 0. Berarti kalau rumus hasil perhitungan F1 dan F2 itu belum sama dengan 0, maka tebakan V1 dan V2 masih belum benar. Ya, seperti itu. Karena tadi kan kita menebak V1 itu 1 dan V2 0,6. Setelah kita masukkan, kita dapat hasil F1 25 sekian dan F2 36 sekian. Seharusnya kalau tebakan kita benar, maka F1 dan F2-nya nilainya mendekati 0 ya. Di sini kita kasih toleransi 0,001. Nah, karena F1 dan F2-nya masih jauh dari 0,001, maka kita akan menghitung V3. Rumusnya V3 adalah seperti ini, saya sudah tulis, yaitu X3 sama dengan X2 min F2 kali F2, X2 min X1 dibagi dengan F2 min F1. Berarti F3 di sini sama dengan V2 sama dengan V2 dikurangi dengan dalam kurung F2 dikali dengan F2 dikali dengan F2 min F1, ya. Kemudian dibagi dengan F2 min F1. Nah, kita peroleh F3-nya adalah 1,940555. Kemudian kita hitung F3-nya, V3 kita dapat 1,94 sekian, kita hitung F3-nya dengan rumus yang sama, tinggal diganti yang awalnya adalah V2 menjadi V3. Ya. Hasilnya adalah 14,42892. Nah, di sini masih banyak yang masih jauh ya, masih jauh dari toleransi yaitu 0,001. Nah, selanjutnya karena ini masih jauh, kita lanjutkan ke perhitungan atau iterasi yang kedua. Ini iterasi yang pertama, kita ke iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua ini mudah, jadi tinggal V1 tinggal V1 itu adalah angka dari V2 ya. Kemudian V2 itu adalah angka dari V3. Jadi shift ya. V1-nya kita tinggalkan, angka dari V1 kita tinggalkan, kita ambil angka V2 sebagai V1. Jadi di shift.
Nah, berarti F1-nya tinggal di copy aja ke bawah karena nanti kita sudah bikin persamaannya. Oke, karena ini masih di bawah toleransi, kita ke iterasi yang ketiga. Ini juga sama, V1-nya kita tinggal ganti menjadi V2, kemudian V2 kita tinggal ganti menjadi V3. F-nya tinggal kita copy, ini juga gitu. Nah, masih belum di bawah batas toleransi, maka kita ke iterasi yang keempat. Kita bisa copy. Oke. Nah, begitu seterusnya, ini kita bisa kopikan langsung karena kita sudah menggunakan rumus di Excel ya. Ini masih belum. Copy lagi. Oke, di sini di iterasi yang ke-10 kita sudah mendapatkan toleransi ya, di mana nilai dari F3-nya yang seharusnya 0 itu 0,0002 ya. Jadi dia udah kurang dari 0,001. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa P3-nya adalah ini 18,17 liter. Berarti volume dari volume dari N-butan adalah liter ya. Dengan error perhitungan sebesar, nah errornya ini adalah absolut dari ini ya. Ini kebetulan nilainya positif, jadi nilai yang uh, rumus dari error itu adalah absolut ya. Kebetulan ini positif ya. Bisa jadi negatif. Kalau negatif gimana? Kalau negatif ya tinggal kita absolutkan ya. Jadi seperti ini ya. Ini harus tadi ada yang kurang, error seharusnya sama dengan absolut dari F3. Nah, errornya adalah di bawah batas toleransi sehingga kita bisa menggunakan angka ini ya, 18,177 liter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.